Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Saya harap semuanya baik-baik aja ya. Saya Muhammad Abdul Aziz. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 6. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi dan menyampaikan materi dari kelompok kami mengenai sejarah Bank Sentral. Kasih Bank Sentral itu. Untuk itu, maka saya di sini akan memberikan dua definisi yang saya pikir dapat menjadi representasi dari definisi Bank Sentral secara keseluruhan. Jadi, Bank Sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank Sentral dalam aktivitasnya berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Bank Sentral adalah lembaga keuangan negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol kelancaran sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai pemberi pinjaman pada tingkat terakhir. Nah, teman-teman sudah tahu kan pengertian dari Bank Sentral? Karena teman-teman sudah tahu dan mungkin sudah paham, maka saya akan mengajak teman-teman untuk mengintip masa lalu Bank Sentral. Ayo, bercanda ya. Maksud saya ingin mengajak teman-teman untuk menyimak video presentasi ini sampai selesai, agar kita sama-sama memperoleh pengetahuan baru terkait dengan sejarah bank. Pertama yaitu Dejava Sea Bank. Dejava Sea Bank adalah bank sentral pertama yang dibangun di Indonesia. Lembaga keuangan ini dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja William I. Lokasinya berada tepat di Jakarta. Lalu Dejava Sea Bank melakukan ekspansi atau perluasan. Dalam hal ini perluasan tempat kedudukan atau lokasi bank dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga di New York. Fungsinya adalah berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda. Mata uang yang diedarkan pada masa tersebut adalah gulden Belanda. Bank yang didirikan dengan badan hukum PT atau pada masa itu disebut dengan Namlozi Vennootschap. Ini berperan penting dalam menjaga sirkulasi mata uang. Yang kedua, BNI 46. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang adalah Bank Negara Indonesia 46 atau yang disingkat dengan BNI 46. Bank BNI 46 ini didirikan tepatnya pada tahun 1946. Dalam proses perjalanannya, BNI adalah lembaga finansial yang kala itu mencetak Oyang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI, yang pada saat itu dikenal sebagai mata uang pertama yang dicetak oleh negara Indonesia. Proses percetakan dan juga peredaran ORI yang dilakukan oleh BNI 46 ini berlangsung dari tanggal 30 Oktober tahun 1946. Lalu menurut informasi yang saya dapatkan dari sebuah artikel, mohon maaf ya saya lupa nama artikelnya, namun di artikel tersebut menjelaskan bahwa ORI atau Oyang Republik Indonesia itu dicetak dalam bentuk uang kertas dengan nominal 1 sen dan ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Dengan adanya ORI atau Oyang Republik Indonesia, maka uang yang diterbitkan oleh pihak Jepang atau Dejava Sea Bank sudah tidak berlaku lagi. Namun, peran BNI sebagai bank sentral kala itu sangatlah sebentar atau singkat. Alasan utamanya kala itu adalah BNI 46 dinilai memiliki aset yang terbatas. Terlebih lagi, peredaran ORI kala itu tercatat tidak bisa dilakukan secara maksimal dan juga tidak bisa menyentuh seluruh daerah di Indonesia.
Untuk itu, peran Bank Sentral di Indonesia dialihkan lagi ke pihak DJVC Bank pada tahun 1949. Nah, setelah itu posisi yang terakhir atau yang ketiga yaitu BI atau Bank Indonesia. Pada bulan Desember tahun 1951, pemerintah Indonesia mengantongi kebijakan untuk menasionalkan DJVC Bank yang selanjutnya ditandai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 yang berkaitan dengan nasionalisasi DJVC Bank NP. Selain itu, pada bulan Juli tahun 1953, pemerintah Indonesia membangun Bank Indonesia dan menyatakannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada perjalanan kali ini, memiliki tugas dan peran yang sama dengan DJVC Bank, yaitu berperan sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia atau di negara kita ini. Selanjutnya, tugas dan juga fungsi BI mulai berkurang pada tahun 1968. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-Undang Bank Sentral di tahun 1968 yang berisi bahwa BI tidak lagi menjalankan perannya sebagai bank komersial, namun bertugas menjadi agen pembangunan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, di tahun 1999, Bank Indonesia memiliki peranannya kembali sebagai bank sentral dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Dengan diterbitkannya undang-undang tersebut, maka peran BI dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah kembali dipegang. Selanjutnya, peran BI bertambah dalam upaya memperkuat pemerintahan Indonesia dengan diterbitkannya amandemen tahun 2004. Kemudian, berbagai peranan tersebut dipegang oleh Bank Indonesia. Dalam proses menjalankan perannya, Bank Indonesia memiliki 3 tugas utama, yaitu menetapkan serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Oke teman-teman, sampai di sini saja pembahasan mengenai sejarah Bank Sentral. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.